Segala hormat dan puji kami kembalikan kepada-Mu Tuhan yang Maha Kuasa. Kau ada di tengah-tengah kami, Kau senantiasa hadir, memberikan kepada kami keyakinan sungguh bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Makanya Kau senantiasa menyatakan diri-Mu sebagai Allah yang Maha Kuasa hidup dan memberikan kepada kami kepastian jaminan yang apabila kami percaya kepada-Mu Tuhan akan menderita bersama dengan Kristus dalam segala hal. Kamilah pewaris kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, beri kami hati untuk mengerti, telinga untuk mendengar. Ambil alih pemberitaan-Mu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam. Malam ini saya berikan tema, ya kita terus saja, tidak tahu panjang dan tidak. Tuhan mau kita dapat menyerahkan hasil, ya. Ya, Tuhan mau supaya kita dapat menyerahkan hasil buah pertobatan dan hasil pelayanan, ya. Hasil buah pertobatan dan hasil pelayanan. Karena kalau orang Kristen, walaupun dia sudah bertobat, tapi tidak ada buah pertobatan yang kelihatan dalam hidupnya, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, seringkali orang Kristen banyak yang sudah bertobat, sudah dibaptis, tapi tidak dapat memperlihatkan, tidak dapat dilihat orang dalam hidupnya suatu buah pertobatan sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu Tuhan tidak mau, ya, Tuhan tidak suka. Mari kita lihat dalam Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi bila orang sudah bertobat, pasti ada buahnya, maksudnya artinya pasti ada perubahan hidup. Belum bertobat tidak ada perubahan, karena masih duniawi, masih hidup secara daging, macam-macam lah. Sudah bertobat, mesti ada buah pertobat, artinya ada hasil perubahan dari pertobatannya berlandaskan firman Tuhan yang diikutinya, yang dipelajarinya, yang didengarnya, direnung, diresap di dalam hati, menjadi rema dan menghidupkan rohaninya. Dan Roh Kudus bekerja, dan itulah pekerjaan Roh Kudus, menghidupkan iman dan rohani seseorang apabila dilandasi dengan firman Tuhan betul-betul, dan seseorang itu betul-betul bertobat, ingin berubah dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itulah Tuhan bilang, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hanya sesudah kita bertobat, mesti ada buahnya. Amin. Orang Kristen harus berbuah, harus bertumbuh. Bukan sudah bertobat tapi orang tidak lihat apa yang perubahan, pertobatan. Itu mana Tuhan terima itu? So, bila seorang bertobat, mesti ada perubahan. Kalau dulu kau belum bertobat, kau mencuri juga. Kalau dulu kau belum bertobat, kau pendekut juga. Tapi kau sudah bertobat, itu juga tidak ada perubahan. Tapi Tuhan menuntut hasil kalau buah sesuai dengan pertobatan, mesti ada buahnya. Itulah hasil dia yang diperlihatkan, diserahkan kepada Tuhan. Amin. Sebab kalau tidak, Alkitab bilang kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kalau pohon itu tidak memberikan buah yang baik, pasti akan ditebang dengan akar-akarnya. Amin. Matius pasal 3 ayat 10. Baca dan baca. Matius pasal 3 ayat 10. Matius pasal 3 ayat 10. Ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lihat, kapak sudah tersedia pada akar pohon itu. Bukan pokok kayu yang Yesus maksudkan. Kalau pohon kayu Yesus maksudkan adalah orang, manusia
Mungkin kita berkata bangsa Israel pada masa itu Tuhan berikan perumpamaan. Iya, tapi itu sudah sampai kepada kita pada makna kita pun ditunjukkan perumpamaan itu. Amin. Bahwa kalau kita tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita, tapak sudah tersedia. Ya, tapak sudah tersedia pada akar pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Kalau bukan hasil dari karya Roh Kudus yang mengubah hidup kita, ada itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita yang mengubah kehidupan kita menjadi ada buah sesuai dengan pertobatan, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi itulah saya tidak bilang apa sudah tersedia. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, artinya setiap orang Kristen yang tidak menunjukkan, tidak memperlihatkan ya buah pertobatannya, ya pasti ditebang. Karena dia tidak punya buah yang baik, yang ada buah duniawi, buah daging. Nah, pasti ditebang. Jadi itu menunjukkan Tuhan Yesus tidak suka kalau dilempar dalam api bermakna tidak ada keselamatan. Banyak orang Kristen, ya Kristen saja namanya, tapi kalau dia diajar dengan firman Tuhan, di belakang dia menggerutu, di belakang dia bersung, dia ngomel. Tapi maksud firman Tuhan itu mendidik aja, membentuk kita supaya kita lebih lagi maju di hadapan Tuhan. Amin. Ini tidak jahat, firman Tuhan tidak jahat, itu dari kita sendiri saja itu menilainya. Kalau kita menilai firman Tuhan menurut kita punya pikiran, menurut kita punya perancangan sendiri, tanpa dasar firman Tuhan, memang kau pasti meleset, tidak pasti menyimpang punya. Tapi orang yang ada Roh Kudus dalam hati pasti akan menyokong kebenaran firman Tuhan dan pasti akan sokong. Itulah bahaya dia. Kalau tidak menghasilkan buah pertobatan, ya sesuai dengan pertobatannya, sesuai dengan firman Tuhan. Apa sudah tersedia? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Amin. Pasti ditebang. Dan itu gambaran kehidupan orang Kristen yang tidak mau jadi rohani, campuran-campuran duniawi juga. Kan sekarang banyak campuran duniawi, rohani dan banyak campuran duniawi. Dan kita perlu belajar ini jemaat Tuhan, ya, untuk mengurangkan sikap duniawi kita. Amin. Kita perlu belajar mengurangkan sikap duniawi kita. Ya, artinya bukan Anda saja, termasuk saya pun perlu mengurangkan sikap duniawi. Kita tidak tahu apa sikap itu, tapi ada lebih baik kita belajar merendah hati dan hadapan Tuhan dan mengaku bahwa supaya Tuhan tuh bekerja sama dan mengubah kita semua. Amin. Biar Tuhan ubah kita semua. Karena bahaya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, kalau tidak menghasilkan buah akan ditebang. Itu juga yang Tuhan berikan perumpamaan kepada penggarap kebun anggur, ya, penggarap kebun anggur. Pada masa menyerahkan hasilnya kepada tuan tanah itu, tuan kebun itu, dia suruh hamba-hambanya untuk mendapatkan hasil daripada buah anggur itu. Tapi penjaga kebun anggur itu baru dia lihat hamba mereka pukul bunuh. Mana ada hasil mereka serahkan. Kemudian Tuhan bilang, Yesus sendiri yang menyertakan perumahan, ini kali anakku akan mereka segani. Akhirnya Bapak menyuruh anaknya untuk mengambil hasil daripada anggur itu, daripada hasil daripada kebun anggur. Tapi penjaga itu nampak ini anaknya ahli warisnya, mati kemudian dibunuh lagi, tidak ada hasil yang diserahkan kepada Tuhan kebun anggur. Yang berbicara juga adalah tentang gambaran kerajaan surga. Amin. Jadi kita melayani itu harus ada hasil yang kita serahkan kepada Tuhan. Banyak orang tidak mau terima kenyataan. Kalau kau suka aja menjadi orang Kristen, tapi kau tidak perhatikan hidupmu atau pelitamu di hadapan Tuhan, menjelang ataupun tidak, nanti seperti 5 garis bodoh, 5 garis bijaksana. Amin. Memang Kristen juga, tapi dia tidak perhati pelita yang sedang padam itu, karena dia mau menerima pengajaran dari firman Tuhan. 5 garis yang bijaksana, karena dia perhatikan pelitanya, dia pasti ada ekstranya, tambahannya dia bawa-bawa, karena itu yang diajarkan kepadanya. Tidak cuma hanya menjadi orang Kristen, tapi perlu ada perbuatan, tindakan untuk mentaati firman Tuhan sampai buah pertobatan yang kelihatan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan orang Kristen tidak mau seperti itu. Bila ditegur, bila diajar dengan firman Tuhan, saya tidak mau dikontrol kalau saya salah betul, silap betul. Itu bukan mengontrol jemaat Tuhan, ya. Tapi Tuhan telah memberikan pilihan kepada kita, bukan baru dari kejadian lagi. Amin jemaat Tuhan. Tapi bila kau memilih kau punya cara, pasti akan salah punya.
Firman Tuhan itu bukan mengontrol. Bapak di surga tidak mengontrol Adam dan Hawa. Semua pohon-pohon dalam tamannya boleh kau makan buahnya, dia bilang. Tapi satu saja dia larang. Amin. Bukan maksud dia tidak mau mereka mengontrol kebebasan mereka, tapi itu ada bahayanya kalau dia makan juga. Sama dengan firman Tuhan sekarang, menegur kita untuk disiplin, mengutamakan Tuhan, bukan mengontrol kebebasan Anda, tapi ada bahaya rohani Anda nanti kalau Anda turuti semua itu. Amin. Tidak, jangan salah mengerti. Lalu datang ini si ular, menggoda si Hawa. Tuhan bertuhan, kamu tidak mau berbuat. Itu perempuan bilang, ini buah kamu tidak boleh makan. Tuhan bilang jangan berapa atau makan banyak. Ya kalau mau ambil buah, itu ular bilang tidak. Tuhan tahu kalau kamu ambil buah, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu kita yang baik dan yang jahat. Ini perempuan lihat dari itu menarik hati. Nah kalau dia ambil dia makan. Tuhan bilang jangan ambil. Nanti kamu mati. Memang mereka tidak mati masih hidup, tapi rohaninya sudah mati. Banyak orang tidak sadar bahwa rohaninya sudah mati akibat kehidupan dunia, tidak sadar diri. Biar saja. Tapi Tuhan mau supaya kita menyerahkan hasil. Ya, kita selama bertahun-tahun kita kali Tuhan, apa hasil yang kita lakukan dalam kerajaan Tuhan, dalam ladang Tuhan, dalam kebun anggur, yang bicara soal dunia, yang bicara soal gereja Tuhan, yang bicara soal pelayanan kita. Amin. Mari kita lihat. Matius pasal 21. Campur-campur Inggris. Saat pagi baru di Indonesia, mesti ada campur-campur Inggris. Matius pasal 21. Kita terus membaca ayat 37. Ayat 33, ya ayat 33 sampai 34 dulu, 2 ayat. Matius 21 ayat 33 hingga 34. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat membaras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ini perumpamaan Yesus sendiri yang cakap tahu. Ayat 34. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Amin. Kamu pikir kamu melayani Tuhan tidak melihat itu hasil lah, hasil dari karya pelayanan Anda di hadapannya. Sampai kau mati, tapi kalau tidak ada hasil yang kau serahkan kepada Tuhan, apa yang kamu buat untuk hal kerajaan Tuhan kalau begitu? Ya, Tuhan mau hasil pelayanan Anda. Nah, walaupun pada awalnya mungkin kita bersemangat melayani Tuhan, tapi akhirnya kau mundur dari Tuhan. Jangan kamu pikir bahwa Tuhan masih itu, kira itu tidak, sudah itu. Lupa kamu dalam Yeskiel itu yang pernah berbuat baik tapi kemudian berpatah balik atau berbuat dosa lagi, semua kebaikan yang dibuatnya tidak akan diingat-ingatlah. Ingat. Jadi walaupun dari awalnya kamu berbuat baik, kau tolong gereja begini, kau apa semua lah, urusan gereja apa semua, tiba-tiba kau mundur dari Tuhan, kau tinggalkan Tuhan, kau hidup seperti biasa. Kau jangan pikir Tuhan hitung semua itu, tidak. Amin. Banyak orang silap di situ, ya. Karena Tuhan menuntut kesetiaan, sungguh-sungguhan. Ayat yang ke-37. Akhirnya, ayat 35 lah. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Ayat 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?
Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur yang akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Amin. Dan lihat, perlu juga hasil. Semua pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan atau dipelihara di hadapan Tuhan. Tidak kira menyapu gereja kah, tidak kira type bulletin kah, tidak kira suruh kamera, tidak kira main hujan, berkhotbah, main musik kah. Semua jenis pelayanan yang Anda perbuat itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Dan kalau pada akhirnya kita mundur dari Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau pada akhir hidup kita ada hasil pelayanan kita, sehingga nafas terakhir pun tetap Tuhan melihat hasil dari pelayanan kita, karena kita tidak pernah mundur dari Tuhan, maka itulah dikatakan orang yang telah percaya menyerahkan hasil pelayanannya kepada Tuhan, ataupun telah mencapai garis akhir pelayanan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Sebab itulah jemaat Tuhan, lihat, dia sewakan itu penggarap yang juga berbicara soal dunia atau gereja atau pelayan kita. Tapi Tuhan mau ada hasilnya. Amin. Ada hasilnya. Artinya kita tahu bagaimana melakukan, kita tahu bagaimana melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita sampai kepada nafas terakhir. Amin. Dan oleh karena pelayanan kita yang bersungguh-sungguh itu, maka ada hasilnya. Bagaimana kita ada hasilnya? Kita boleh membuat jiwa-jiwa datang ke gereja akibat dari kehidupan kita memberkati orang lain. Itulah hasilnya. Amin. Kalau kita tidak warna, orang lihat kehidupan kita tapi tidak diberkati, masa orang datang ke gereja? Ada kita melayani dan macam mana orang dapat izin. Sebab itulah jemaat Tuhan. Kalau kita mulai, tapi kalau kualitasnya itu boleh memenangkan jiwa-jiwa, mereka heran, kita ini siapa, kita ini di gereja, tapi orang lihat kebaikan kau, orang lihat bagaimana ibadahmu, di mana tempat kita berdoa sebelum makan. Hal kecil, tapi salah satu ciri-ciri anak Tuhan itu. Amin. Jadi kamu iman. Kalau dimanapun kau berdoa, kadang-kadang kita kalau berdoa sudah orang duniawi, kita tidak berani berdoa sudah kan, walaupun kita sesama sudah pasang tidak berani terus makan saja. Nah, selalu alasan orang di hati. Nah, mungkin ada juga yang betul, tapi mungkin ada juga yang alasannya tidak betul, karena menutup kemaluan sendiri. Jangan silap mengerti, bukan kemaluan yang satu, tapi itu bahasa asli kita di sini. Amin. Nah, betul apa? Menutup kemaluan sendiri kan? Nah, jangan salah mengerti. Ini sedikit jadi macam senyum-senyum kalau saya cakap begitu. Macam dia tidak tahu saja itu bahasa internasional itu. Bahasa antara bangsa apa itu? Kalau bisa lebih senyum-senyum, dia ajarin lagi bininya. Ini bahasa internasional ini. Apa sekarang? Jadi harus ada hasil, sebab Tuhan sewakan kepadanya, Tuhan percayakan pelayanan itu kepada kita. Amin. Tapi kalau kita tidak boleh dipercaya karena tidak ada perubahan, tidak ada hasil kemajuan pelayanan maksudnya jemaat Tuhan, maka Tuhan ambilkan kerajaan itu dan berikan kepada orang lain. Sama dengan kita tidak ada keselamatan, bahaya. Coba ayat 43. 43, coba saya baca. Ayat 43. Ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Amin. Jadi akan diambil. Amin. Diambil. Bila Tuhan hilang kepercayaan kepada kita, maka karunia rohani itu akan dipindahkan kepada orang lain. Masih kau beli sembahyang, tapi pikiran dan perbuatan sendiri. Mana Tuhan mau? Seperti ini saudara. Tapi karunia rohani yang membuat kau yang diberkati maju dalam Tuhan akan dipindah kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Dan kepercayaan Tuhan untuk membuat baik karunia dan berkat itu diberikan kepada orang lain. Nah, akibat dari begitu,
Mungkin banyak di antara kita sudah diberikan tugasan kepada gereja, tapi sering kali beralasan tidak berdoa. Jangan, bahaya. Dulu kamu pernah ingat yang saya pernah cabut buat amal 4 tahun 2023 ini banyak yang akan menunggu karena soal-soal mungkin bagi yang ada duit itu tidak masalah, tapi soal lain, perkara lain. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang bilang akan mati. Dikira belum waktunya, tapi karena mungkin saya tidak tahu tua muda, tapi itu sudah masalah Tuhan. Lebih banyak pergi sampai ini hamba Tuhan menangis karena dia lihat. Coba Anda sekarang ada kematian yang mana-mana kan? Jangan tidak peka dengan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Bila hamba Tuhan bernubuat begitu bermakna, Roh Kudus yang berbicara kepadanya. Amin. Sebab itulah jemaat diperlukan kasih karunia Allah lebih besar lagi untuk menangani kita. Supaya walaupun nubuatan begitu, ya begitu hebat lagi sekali, tetapi kita masih terpelihara hidup karena Tuhan mengasihi kita. Yang kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Karena kasih karunia Allah tidak terbatas adanya. Haleluya. Jadi, bila kita percaya kepada kita pelayanan seperti ini, gereja seperti ini, mari kita sama-sama bekerja sama supaya kita dapat menyerahkan hasil kepada Bapa kita di surga suatu masa nanti. Amin. Coba Tuhan. Sebab nanti kita beranggapan bahwa kita masih melayani, tapi sebenarnya sudah diberikan kepada orang lain kepercayaan Tuhan. Sebab kita menyanyiakan karunia, bahkan pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Kita tidak boleh menyanyiakan semua itu. Sebab itulah jemaat Tuhan. Kalau kau sudah diberikan tugasan, lakukanlah dengan penuh bertanggung jawab. Mesti kita tahu menggunakan apa yang dipersiapkan Tuhan kepada dunia itu. Saya pernah lihat terjemahan orang yang kebun anggur itu adalah bicara soal dunia, dan kan lagi ladang Tuhan, dan lebih sering kita mengerti gereja atau pelayanan. Amin. Itu kebun anggur yang dipersiapkan Tuhan kepada kita. Jadi kebun anggur ini perlu pekerja banyak. Nah, kita langsung baca Tuhan. Dan apa yang kebun anggur kan itu perlukan pokok-pokoknya di luas bagi semua. Termasuk semua keperluan dalam gereja itu adalah tanggung jawab jemaat bersama-sama. Amin. Jadi kalau kita tidak mau melakukannya, tidak mau setia kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau melihat hasil? Dan bagaimana kita dapat menyerahkan hasil pelayanan kita kepada Bapa di surga? Amin. Sebab itulah jemaat Tuhan, pergunakanlah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Entahkah karunia, pergunakanlah. Ingatlah, Daud tahu menggunakan pengurapannya sebagai raja ketika Nabi Samuel mengurapi dia. Amin. Daud tahu menggunakan urapan. Ya, dia tahu menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Coba kita lihat ini. Ayat-ayat kita. 1 Samuel pasal 17. Ya. Satu Samuel pasal 16 dulu, ayat 12 hingga 13. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ketika Daud diurapi, apa yang berkuasa kepada Daud? Roh itulah saya katakan tadi. Daud tahu bagaimana menggunakan urapan yang Tuhan berikan kepadanya. Apakah dia tetap diam saja, atau kalau ada bahasa Israel ada masalah dia terus bertempur, ataupun diam saja, ataupun tunduk dan begini, atau bagaimana? Tapi Daud tahu menggunakannya. Amin. Dan ciri-ciri kehilangan pengurapan dalam mereka yang takut untuk berkorban pekerjaan Tuhan, mereka yang takut berperang seperti Raja Saul. Takut sudah berjuang. Apalagi musim ekonomi sekarang sudah diumum begitu-begitu, takut sudah banyak orang berjuang yang mengorbankan harta yang buat pelayanan, takut juga. Nah, itu memang sudah kehilangan pengurapan. Orang yang belum kehilangan pengurapan tidak akan tahu, sebab dia tahu bahwa kalau
Yesus ada di dalam dirinya, hidup dia berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara hidupnya. Amin. Tuhan tidak akan biarkan. Itu iman orang-orang percaya yang betul-betul dapat menyerahkan hasilnya kepada Bapa di surga. Amin. Hasil pelayanan kepada Bapa di surga. Nah, Daud tahu ketika dia tiba di medan peperangan, medan pertempuran, sampai kedapatan oleh Daud Goliat, tentara perang Filistin itu berseru-seru yang menentang bangsa Israel. Tapi ketika Daud melihat tidak ada tentara orang Israel yang berani melawan Goliat itu. Bahkan Raja Saul sendiri yang pernah diurapi pun tidak berani. Sebab kenapa? Urapan itu sudah undur, sudah hilang. Itu bahayanya. Kalau urapan itu sudah hilang, sudah undur dalam hidup kita, karena akibat dari tidak mendengar suara Tuhan. Lihat, tidak mentaati firman Tuhan saja, tidak mendengar suara Tuhan saja, urapan boleh. Mungkin itulah penyebabnya. Kenapa urapan itu susah datang dalam hidup kita? Karena kita kurang mendengar suara Tuhan. Maksud mendengar di sini, bila kita tahu itu firman Tuhan, bila kita dengar itu firman Tuhan, kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Itu yang kita turuti. Itu namanya mendengar. Mendengar Alkitab, mendengar disertai dengan perbuatan, baru kita mendengar. Kalau tidak, bukan mendengar itu. Ingat itu perumpamaan yang saya cakap itu hari itu. Mula-mula anak sulung disuruh pergi ke kebunnya, ke ladangnya. Tapi anak sulung bilang, baik Bapak, saya akan pergi. Tapi dia tidak pergi. Artinya tidak perbuatan. Kemudian itu bongsu bilang, itu bongsu disuruhnya, pergi jual ke kebun. Bilang ke anak bongsu, disuruh pergi ke kebun atau ladang, saya tidak mau pergi. Dia bilang. Tapi kemudian dia biasa dan pergi juga. Artinya yang melakukan anak Bapak adalah anak bongsu. Amin. Sama halnya dengan kebenaran firman Tuhan yang berlaku sekarang. Lihat Daud. Coba kita lihat 1 Samuel 17. Ya, di sebelahnya saja. Kita terus membaca ayat 44 lah. Ayat 43 lah. Kamu sudah tahu cerita saja. Kita terus baca ayat 43. 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah lihat Daud, dia ada keberanian menentang. Saat urapan Tuhan masih ada dalam diri, dia pakai nama Tuhan lagi. Nah itu perbedaan dia. Kalau urapan Tuhan itu ada dalam diri kita, kita punya ada keberanian untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan, untuk apapun, berkorban, untuk apapun Tuhan, kita ada keberanian. Karena bukan karena kita, tapi urapan itu yang membuatkan kita berat. Saul tidak berani sudah. Pada awalnya, kalau saya tidak 1 Samuel 11, Anda lihat bagaimana dia menyelamatkan Yabes Gilead. Amin. Masih ingat itu? Yang kalau tidak ada yang menolong mereka, maka mata mereka kanan mereka akan dicungkil. Amin. Maka waktu itu Saul baru diurapi. Ketika Saul dengar itu, terus menyala-nyala amarahnya. Alkitab bilang roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Nah itulah urapannya. Itu urapan sangat penting. Saya percaya ada di zaman ini Tuhan mempercayakan urapan itu pada gerejanya. Dan gereja Tuhan harus tahu urapan itu untuk apa. Amin. Daud tahu menggunakan itu urapan. Dia tahu menggunakan itu urapan. Dia tidak boleh simpan, dan dia tidak boleh hanya begitu saja menunggu waktu yang derajat, tapi dia harus bilang pakai itu urapan. Dan disitulah dia membuktikan dia tahu itu urapannya. Waktu pada waktu dia menantang Goliat. Saul pada urapan, dia tidak tahu, dia tidak berani sudah. Karena banyak urapan dan banyak orang masih berani untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan lagi, hanya urapan lagi yang ada dalam hati.
Filistia itu. Ya, kalau ada mau tahu ceritanya baca dari sampai ayat 16. Ya, boleh dari ayat 16. Anda tahu semua. Pasal 16. Ayat yang ke-45. Ayat 46 ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Nah, itu perkataan Daud. Karena urapannya masih ada. Iya, kita coba jam 1 Samuel 11. Aku di atas Saul menyelamatkan Yabes. Ini Saul menyelamatkan Yabes. Coba baca ayat 4 sampai ayat 7. 1 Samuel 11 ayat 4 sampai ayat 7. Ya. Ayat 4, ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Ayat 5, Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu, sehingga mereka menangis. Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ayat 6, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Berarti lihat, ini baru diurapi ini, waktunya baru diurapi, baru dia sampai, ya pulang daripada bertemu dengan Samuel dari urapi. Nah lihat, karena urapan itu masih segar, masih bersih. Lihat, bukankah urapan yang memberi kebahagiaan? Amin. Dalam menyala-nyala amarahnya. Itulah kalau orang setiap gereja, orang percaya masih urapan Tuhan masih kuat dalam pribadinya, sama ada pelayan sepenguasa atau bukan, dia masih ada keberanian, ada kesungguhan melayani Tuhan, ada keberanian untuk berkorban bagi kerajaan Tuhan. Sama ada dalam keadaan ekonomi menurut mata dia tahu ada keberanian, dia tahu kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melimpahkan berkat kepadanya. Amin.